Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kisah Wali Songo Pupuh 9 yang berjudul Kalijaga Madeg Duta. Kuda-kuda berbelok arah, tidak memasuki pusat kota Kudus, melainkan terus bergerak ke barat, ke arah sungai. Tidak terlalu kencang larinya, tapi cukup untuk menarik perhatian banyak orang yang kebetulan berada di jalan. Kuda-kuda meringkik pelan, begitu sungai sudah tampak di depan mata. Kuda-kuda pun berhenti, ringkikan susul menyusul terdengar. Seorang berpakaian wulung turun dari kudanya, lalu menepuk-nepuk leher tunggangannya itu. "Istirahatlah," gumamnya. Sang kuda mengangguk-angguk lemah. Beberapa orang yang mengiringinya pun turun dari kudanya, lalu menuntun tunggangannya itu ke tempat teduh dan mencancangnya di sana. Satu orang yang baru saja mencancang kudanya menghampiri sosok berpakaian wulung yang masih berdiri di samping kudanya. "Kanjeng, mari saya carikan tempat untuk kuda Kanjeng." Kudanya lalu beralih tangan, digiring menuju tempat teduh, lalu dicancang di sana. Setelah mencancang kudanya masing-masing, mereka semua kemudian mendekat ke sosok berpakaian wulung. "Kanjeng," satu dari mereka membuka suara, "ada tempat landai dan teduh di sana." Dia menunjuk suatu arah dengan ibu jarinya. Sosok yang dipanggil Kanjeng menoleh ke arah yang dimaksudkan. Dia melihat tempat landai dan teduh. Kakinya segera melangkah ke sana. Semuanya mengikuti. Sosok berpakaian wulung yang tak lain adalah Syekh Malaya Kusuma atau Susuhunan Kalijaga berhenti tepat di tempat yang ditunjukkan santrinya. Seorang santri membuka buntalan dan dengan cekatan mengambil selembar kain, menggelarnya di tanah, lalu mempersilahkan Susuhunan Kalijaga duduk. Susuhunan Kalijaga segera bersila menghadap sungai. Angin yang berhembus dari sungai membawa uap air, menerpa tubuh-tubuh yang tengah duduk, membuat mereka merasa segar. Tali simpul ikat kepala hitam yang melingkar di kepala Susuhunan Kalijaga bergerak-gerak oleh angin. Mata orang yang sangat disegani umat Islam di seluruh Jawa itu menyipit, memperhatikan aliran sungai yang terus bergerak menuju laut di utara sana. Di atas, awan bergelayut manja, berarak-arak dalam gumpalan-gumpalan kurus, pelan dan malas, bagai kura-kura yang merangkak tanpa tenaga. "Apa sudah manjing juhur?" tanya Susuhunan Kalijaga. "Singgih Kanjeng," jawab salah satu santrinya. Susuhunan Kalijaga bangkit, bergerak ke tepi sungai. Yang lain segera mengikuti. Mereka semua berjongkok di pinggir sungai, meraup air dengan kedua telapak tangan, membasuh wajah, mengusap kedua lengan dan ujung rambut, membasahi telinga, dan terakhir mencelupkan kedua kaki bergantian sebatas tulang kering. Itulah upacara wajib bernama wudhu, pembersihan sebagian anggota badan sebelum bersolat. Selesai berwudu, beberapa menyebar mengambil daun-daun pisang dan meletakkannya di atas tanah secara berjajar. Tepat di belakang Susuhunan Kalijaga yang sudah berdiri, mengangkat tangannya bertakbir. Sholat zuhur berjamaah mereka gelar di pinggiran sungai yang membelah kota Kudus. Baru saja sholat usai dilaksanakan, seorang berpakaian hitam-hitam tiba-tiba mendekat dengan ragu-ragu. Begitu bertemu wajah dengan Susuhunan Kalijaga, sontak dia mempercepat langkahnya.
yang semula ragu. Langkah yang lebih mantap dan yakin. Begitu sudah dekat dengan tubuh susunan Kalijaga, dia segera bersujud dan mencium kaki ulama besar itu. "Kanjeng Sunan," ujarnya dengan suara yang tertelan di tenggorokan. Semua santri mengenalinya. Dia adalah teman mereka, Jangkung. "Belum pergi juga kamu dari Kudus?" "Hamba menunggu Kanjeng. Kedatanganku kemari juga hendak mengusirmu dari sini." "Lillahi ta'ala, ikhlas hati hamba." Hening menyela. Hanya suara sungai yang terdengar. "Sudah puas bermain-main, hamba Kanjeng. Sudah lelah pipimu karena tertawa-tawa, hamba Kanjeng. Sudah puas mempermainkan Senopati, hamba Kanjeng." "Bangkit." Jangkung mengangkat tubuhnya. Dia bersila sembari menunduk dalam-dalam. "Kamu pilih mana? Aku usir langsung atau aku marahi dulu?" "Murka Kanjeng saya harapkan terlebih dahulu." Susunan Kalijaga tersenyum kecil. "Sudah baguskah kelakuanmu, hamba Kanjeng? Sungguh tidak patut." "Kamu menyadari ucapanmu?" "Sesadar saya melihat 5 jemari tangan hamba Kanjeng." Susunan Kalijaga mengangguk-angguk. "Baiklah, sekarang pergilah dari sini. Singgih, pergi ke alas Mentaok. Carilah seorang yang duduk di tengah alang-alang. Jangan berhenti mencari sebelum kau menemukannya. Dan jika sudah kau temukan, tunggulah di sana hingga aku sendiri datang menemuimu." Jangkung menyembah hormat. "Nah, sekarang pergilah. Gusti Allah melindungimu." Syekh Jangkung meraup kaki susunan Kalijaga dengan telapak tangannya, menyembah sejenak, lalu beranjak dari silanya seraya berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Jangkung segera pergi meninggalkan berpasang-pasang mata yang menatapnya. Dia berjalan ke arah selatan, menuju pesisir selatan Jawa. Ketika tubuhnya sudah tidak terlihat, susunan Kalijaga memutar tubuhnya perlahan menghadap para santrinya. "Dengarkan," ucapan susunan Kalijaga pelan. Para santri segera memasang telinga baik-baik, bersiap untuk menyimak kata-kata guru mereka. "Kelak akan muncul Jebeng atau anak serupa Jangkung. Orang-orang akan susah membedakan mana Jangkung yang hidup sekarang dan mana Jangkung yang hidup sesudahnya." Para santri menunduk. Jangkung yang hidup di kemudian hari juga akan berkelakuan serupa, bermain-main di panti Kudus. Suasana menjadi sangat hening. Dia telah melihat Panesedaneng Jat atau tempat persembunyian zat Tuhan, namun belum bisa membuka hijabnya. Dia telah melihat Jauhar Awal atau mutiara pertama, namun belum bisa memasukinya, belum sepenuhnya mengalami sendiri. Seiring laku hidup yang dijalaninya, insya Allah hidayah Gusti akan tercurah kepadanya. Beberapa santri mengangguk-angguk. Susunan Kalijaga menarik nafas pelan, lalu melanjutkan. Sifat-sifat para nabi telah dia alami. Kanjeng Nabi Adam telah dia sadari merasuk di dalam hatinya. Hati yang kosong, jernih, murni, tanpa tercampuri keinginan liar. Kanjeng Nabi Isis telah dia sadari merasuk di dalam otaknya. Otak yang tajam, cerdas, tanpa tercampur pikiran-pikiran liar. Kanjeng Nabi Musa telah dia sadari merasuk di dalam perkataannya, perkataan yang jujur dan lurus. Kanjeng Nabi Isa telah dia sadari merasuk di dalam nafasnya, nafas murni yang senantiasa menghirup dan mengeluarkan asma Allah. Kanjeng Nabi Yakub
telah dia sadari merasuk di dalam pendengarannya, pendengaran yang seimbang, tidak tergoyahkan oleh pujian maupun cacian. Kanjeng Nabi Yusuf telah dia sadari merasuk di dalam wajahnya, wajah yang gilang gemilang karena terliputi zatnya. Kanjeng Nabi Daud telah dia sadari merasuk di dalam suaranya, suara yang indah yang merupakan firman-firman-Nya. Kanjeng Nabi Sulaiman telah dia sadari merasuk di dalam kekuatannya, kekuatan yang berasal darinya semata, kekuatan yang bukan milik siapa-siapa selain Dia. La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi Ibrahim telah dia sadari berada dalam nyawanya, nyawa yang sejati miliknya, bagiannya. Kanjeng Nabi Idris telah dia sadari berada di rambutnya, keindahannya, keindahan yang hanyalah miliknya. Semua santri menyimak dengan sangat takzim. Kanjeng Nabi Ayub telah dia sadari berada di ususnya, berada di tempat menampung segala makanan, hasil kerja manusia, kebendaan, keduniawian, tempat yang bisa mencerna mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Dia telah mengetahui bagaimana cara menampung, memilah, dan memilih, karena kesadaran zat telah ada padanya. Semua santri makin tertegun. Para sahabat Nabi dan Ahlul Bait telah dia sadari merasuk di dalam tubuhnya. Kanjeng Sayyidina Utsman yang kaya raya, menyokong, penyumbang, peneguh ada pada tulangnya. Begitulah dirinya yang menjadi peneguh, penyokong, dan penyumbang kehidupan dengan sifat Rahman Maha Pengasih. Kanjeng Sayyidina Umar yang pemberani telah disadari ada pada dagingnya, yang menutupi dan melindungi dengan lemak-lemaknya. Begitulah dirinya yang telah menjadi pelindung kesadaran sesama, menyelamatkan mereka dari benturan kesalahan yang bisa menyebabkan cedera. Kanjeng Sayyidina Abu Bakar telah dia sadari ada pada darahnya, yang memberi hidup dan sifat cairnya, yang lembut dan tidak kaku. Begitulah dirinya yang telah mampu memberikan hidupnya dengan penuh kelembutan, cermin dari sifat Rahim, Maha Penyayang. Kanjeng Sayyidina Ali telah dia sadari ada pada kulitnya, yang memperindah tubuhnya, menutupi daging dan tulang, menampilkan kecantikan dan kesempurnaan. Begitulah dirinya yang telah mampu menjadi cermin dari sifat Jamal dan Kamal, Maha cantik dan maha sempurna. Sayyidatina Fatimah telah dia sadari berada di sumsum tulangnya, yang memberikan peneguhan dari dalam tanpa terlihat, seperti halnya Sayyidatina Fatimah terhadap Sayyidina Ali, suaminya. Begitulah dirinya yang telah mampu menjadi cermin dari sifat batin yang rahasia. Sayyidatina Aminah telah dia sadari berada dalam gerak tubuhnya, yang membuat semuanya bisa berkegiatan secara teratur. Keteraturan hanya bisa terjadi jika ada kelembutan dan ketegasan. Kelembutan dan ketegasan yang tiada tampak berada di belakang, seperti halnya diri Sayyidatina Aminah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah kelembutan dan ketegasan af'alullah, perbuatan Allah. Begitulah dirinya yang telah menyadari bahwa segala-galanya tiada lain adalah af'alnya, perbuatannya. Susunan Kalijaga menyapukan pandangannya ke semua santri. Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul. Cahaya kesadaran adalah cahaya yang terpuji. Penglihatan kesadarannya adalah penglihatan sang utusan yang terpuji, dan sang utusan Muhammad Rasulullah tak lain adalah ingsun ini. Santri susunan Kalijaga mengangguk-angguk.
Apa yang dialami oleh Jangkung, seyoknyanya kalian insafi pada diri kalian. Para santri memberikan sembah. Matahari sudah surup. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita akan ke Gunung Muria dulu. Semua mengangguk patuh. Susuhunan Kalijaga yang terlahir dengan nama Pangeran Santi Kusuma atau Raden Syahid adalah putra kedua dari Pangeran Santi Badra, seorang keturunan Brelasem pertama. Raja Saduhita Indu Dewi, adik Batara Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang tersohor itu. Brelasem pertama, Raja Saduhita Indah Dewi yang dinikahi Raden Larang atau Raja Sawardana melahirkan Raden Badrawardana. Raden Badrawardana melahirkan Raden Wijaya Badra. Raden Wijaya Badra melahirkan Raden Badranala. Raden Badranala melahirkan Pangeran Wirabraja dan Pangeran Santi Badra. Pangeran Santri Badra menikahi Raden Ayuretna Dumilah, putri kedua Adipati Tuban kelima, Arya Adikara, yang memerintahkan Tuban pada tahun 1404 sampai 1450. Semenjak itu, Pangeran Santi Badra yang diangkat sebagai Rakyan Tumenggung Tuban memperoleh gelar Tumenggung Wilwatikta. Pada tahun 1448, putra pertama Pangeran Santi Badra atau Tumenggung Wilwatikta lahir di Lasem. Ketika huru-hara Tuban terjadi, putra ini diberi nama Pangeran Santi Puspa. 2 tahun kemudian, pada tahun 1450, lahir putra kedua beliau yang diberi nama Pangeran Santi Kusuma. Kelahiran Pangeran Santi Kusuma bertepatan dengan pengangkatan ayahnya, Pangeran Santi Badra, menjadi Adipati Tuban ke-6, menggantikan mertuanya. Ketika Pangeran Santi Kusuma kecil mulai belajar mengaji, dia biasa dipanggil dengan nama Raden Syahid. Raden Syahid kecil tumbuh menjadi anak nakal. Dia suka keluyuran ke tempat-tempat sabung ayam, di mana saja di kota Tuban. Jika sabung ayam digelar, dapat dipastikan dia hadir di sana. Menyabung ayam sembari menenggak tuak adalah pekerjaan sehari-harinya. Uang bukanlah masalah baginya. Memang menang atau kalah tidaklah menjadi soal. Pada penyabung sangat suka jika ayamnya ditantang bertanding melawan ayam putra Adipati Tuban itu. Jika mereka menang, uang gobok akan mengucur di pundi-pundi mereka. Jika kalah, mereka masih bisa menenggak tuak bersamanya, dan hal itu mereka dapatkan secara cuma-cuma. Kelakuan Raden Syahid lama-lama membuat geram ayahnya, Tumenggung Wilwatikta. Apalagi ketika dia mendengar Raden Syahid juga suka pergi ke tempat-tempat sundal. Kemarahan Adipati Tuban tak lagi tertahankan. Sungguh suatu aib bagi ayahnya jika keturunannya, seorang yang mempunyai terah Majapahit, mengumbar birahinya kepada Sundal Sudra. Puncaknya, ketika Raden Syahid berumur 14 tahun, dia diusir dari istana. Raden Syahid diiringi abdi setianya pun meninggalkan Tuban untuk memenuhi kesenangannya akan sabung ayam, menenggak tuak, dan bermain sundal. Mereka seringkali membegal para saudagar kaya. Sejak itu, dia dikenal dengan nama Berandal Lokajaya. Nama Berandal Lokajaya menjadi terkenal di seantero Tuban. Banyak berandal mengikuti kepadanya, bersedia menjadi bawahannya, mengabdi dan tunduk di bawah telapak kakinya. Jadilah gerombolan Berandal Lokajaya sangat ditakuti di Tuban. Raden Syahid muda besar di dalam dunia hitam. Tidak satu pun orang Tuban yang tidak mengenal
Tidak satu pun berandal kroco yang tidak gemetar jika namanya disebut. Setiap kali ada pembegalan atau perampokan, nama berandal Lokajaya pasti disebut-sebut oleh masyarakat. Para saudagar yang hendak singgah di Tuban menjadi takut dan tidak lagi merasa aman. Hal ini membuat Tumenggung Wilwatikta malu, murkanya serasa dicoreng arang. Dan ketika Lasem dan Pamotan terkena imbas keganasan gerombolan berandal Lokajaya, Tumenggung Wilwatikta pun tak bisa diam. Dia berencana untuk menghabisi gerombolan tersebut hingga akar-akarnya. Tak peduli putranya sendiri adalah gembongnya. Mendengar rencana Tuban hendak menggasak gerombolan berandal Lokajaya, Susuhunan Benang, putra pertama almarhum Susuhunan Ngampel Denta, segera menghadap ke Tuban. Dia memohon agar dirinya diikut sertakan dalam penyerbuan tersebut. Mula-mula Adipati Tuban menolak, namun ketika Susuhunan Benang menawarkan sebuah rencana halus untuk menundukkan Raden Syahid, Adipati Tuban menyetujui permohonannya. Susuhunan Benang adalah putra Susuhunan Ngampel Denta dari Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila adalah putra Haji Gan Engcu atau Arya Teja yang kemudian menikah dengan Raden Ayu Teja. Sedangkan Raden Ayu Teja adalah kakak Raden Ayu Retna Dumilah, istri Tumenggung Wilwatikta. Dalam silsilah keluarga, Susuhunan Benang terhitung sebagai cucu Tumenggung Wilwatikta. Susuhunan Benang memanggil paman kepada Raden Syahid meski usianya lebih tua 1 tahun. Susuhunan Benang lahir pada tahun 1449, sementara Raden Syahid lahir pada tahun 1450. Selama beberapa minggu, para telik sandi Tuban disebar kemana-mana untuk mengetahui di mana Raden Syahid bersembunyi. Ketika tempat persembunyiannya sudah diketahui, rencana penyerbuan segera dijalankan. Seluruh prajurit Tuban menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka berangkat berkelompok-kelompok dan bertemu di satu titik yang disepakati. Begitu mereka telah siaga, barulah Susuhunan Benang berangkat bersama 10 santrinya dengan berjalan kaki. Dia sengaja memancing Raden Syahid untuk keluar sendiri menemuinya. Susuhunan Benang membawa tongkat kepala emas murni, berjalan menembus hutan tempat Raden Syahid bersembunyi. Begitu dia dan rombongannya menginjakan kaki di hutan, para anak buah Raden Syahid segera mengepungnya. Tongkat Susuhunan Benang hendak diminta, namun dia bersikukuh tidak mau memberikan jika bukan berandal Lokajaya sendiri yang memintanya. Semula keinginannya ditolak mereka, namun begitu dia menyatakan bahwa dirinya adalah masih ada hubungan darah dengan pemimpinnya, mereka pun segera menemui pemimpinnya. Begitu Raden Syahid keluar, tahulah dia bahwa yang datang adalah Raden Makdum Ibrahim atau Susuhunan Benang. Toh demikian, dia bersikeras meminta tongkat berkepala emas yang dibawanya. Susuhunan Benang mengabarkan bahwa ayah Raden Syahid ingin sekali agar dirinya pulang ke Tuban. Raden Syahid tidak menggubris kata-katanya. Dia lebih tertarik dengan kepala tongkat yang berkilauan. Susuhunan Benang meminta waktu untuk berbincang dengannya. Semula permintaan ditolak, tetapi begitu diwartakan bahwa ibu Raden Syahid sakit keras, dia menerima permintaan itu. Susuhunan Benang berdua dengan Raden Syahid memilih tempat berbincang di bawah pohon aren yang sedang berbuah. Susuhunan Benang bertanya kepada Raden Syahid tentang keinginannya. Apakah harta, pangkat, kedudukan, wanita, atau keperkasaan? Jika hal-hal itu yang dihasrati, segalanya bisa didapat di Tuban tanpa harus menjadi berandal. Susuhunan Benang pun bertanya, apakah dia sudah merasa bahagia hidup seperti itu? Dengan jujur, Raden Syahid menjawab bahwa dirinya belum merasakan kebahagiaan.
Susuhunan Benang lantas menunjuk buah aren. Aren berasal dari kata Jawa Kawi, aring, yang mengandung makna kebahagiaan, ketentraman. Lepas dari segala ketakutan untuk memperoleh kebahagiaan, seorang manusia harus bisa seperti pohon aren, yang bisa hidup di mana saja, tak terpengaruh oleh keadaan tanah, tak terpengaruh oleh caci maki dan hinaan. Semua bagian pohon bisa dipergunakan, bermanfaat bagi segenap makhluk. Kebahagiaan yang telah mengakar akan memicu tumbuhnya kesadaran sejati. Bagai pohon aren yang menumbuhkan buah kolang-kaling, makolan kalingan, memeluk sesuatu yang tersembunyi, zat sumber semesta, pusat kebahagiaan sejati. Jika Raden Syahid ingin memperoleh buah pohon aren kolang-kaling, yaitu kebahagiaan sejati dan kesadaran sejati, Susuhunan Benang mempersilahkannya untuk mencari dirinya setelah dia memohon diri. Sepeninggalan Susuhunan Benang, Raden Syahid terus berpikir tentang kata-kata keponakannya. Hingga beberapa bulan kemudian, tanpa dinyana, dia datang ke Padepokan Benang. Dia menyatakan ingin memperoleh kebahagiaan sejati. Semenjak itu, dia digembleng oleh Susuhunan Benang hingga dikenal sebagai Syekh Malaya Kusuma atau Susuhunan Kalijaga. Matahari sudah condong ke barat ketika rombongan Susuhunan Kalijaga menapaki Gunung Muria. Kehadirannya segera dikenali oleh para murid Susuhunan Muria Pada. Gempar seluruh padepokan ketika melihat ayahanda guru mereka hadir di sana. Diam-diam mereka berbisik, jikalau Susuhunan Kalijaga mendirikan pusat pengajaran, sebuah padepokan, tentulah mereka akan berguru kepadanya. Sayang, wali yang satu ini tidak memiliki padepokan. Beliau senantiasa berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain di seluruh Jawa. Wilayah Muria Pada. Malam sepenuhnya mengambil alih hari. Damar sewu yang dipancang di beberapa sudut telah dinyalakan. Para santri Padepokan Gunung Muria masih asyik mengaji, menyimak seorang santri sepuh yang tengah membabar pengetahuan agamanya, mencancang kuat-kuat semua yang dikatakannya pada pohon ingatan mereka. Akan mereka guratkan ucapan-ucapannya pada lontar selepas pengajian berakhir. Di sudut lain dalam pribadi, Raden Umar Syahid, pemimpin Padepokan Gunung Muria, terlihat bercahaya lebih terang. Beberapa damar sewu ditambahkan di sana. Di dalam-dalam, Susuhunan Kalijaga tengah duduk ditemani Raden Umar Syahid. Keadaan semakin pelit, Bapak, ujar Raden Umar Syahid dengan suara yang bergetar. Itu yang meresahkanku, juga mengecewakanku, Jebeng. Kesalahan melangkah di awal harus dibayar dengan kepelikan-kepelikan yang beruntun. Ya, mau tak mau ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan rupanya Paman Susuhunan Giri sangat keras dengan pendirian dan keyakinannya. Susuhunan Kalijaga berdehem. Apakah kamu mendapatkan keteguhan serupa dari kakangmu di Yuwana? Persis, Bapak. Tak bisa digoyahkan lagi. Susuhunan Kalijaga mengangguk-ngangguk. Jelas kita telah terpecah. Kita berada di mana, Bapak? Di luar lingkaran, tapi tetap saja itu berarti kita terpecah. Para bangsawan Majapahit akan terbahak-bahak, Bapak. Tidak bisa tidak, Raden Umar Syahid mendesah. Sesungguhnya mereka yang menang. Ya, kekalahan dalam Majelis Wali Songo dan Demak Bintara
Tapi bagiku ini sangat wajar buat mereka yang berhitung kemenangan dan kekalahan, bukan buat mereka yang tidak lagi berhitung kemenangan dan kekalahan. Mata Susuhunan Kalijaga menatap mata anaknya tajam-tajam. Raden Umar Syahid sendiri tak berani menatap mata bapaknya. Dia menunduk sembari mengangguk lemah. Lantas apa yang bisa Bapak harapkan dari pertemuan dengan Paman Syekh Siti Jenar nanti? Membujuknya. Ah Bapak, tidakkah bakal sia-sia? Tidak ada yang sia-sia, Jebang. Saya tidak paham, Bapak. Susuhunan Kalijaga meludahkan lubang ke dalam bokor yang ada di dekatnya. Perpecahan tak bisa dihindari lagi. Namun setidaknya ada titik temu yang bisa mempertemukan dua kelompok yang berseberangan. Saya belum paham, Bapak. Susuhunan Kalijaga tak segera menjawab. Kembali lubang diludahkan. Ya, titik temu, semacam benang untuk menisik kembali dodot yang sudah sobek-sobek agar tidak tercerai-berai. Islam telah bersemi di Jawa ini, menghijau, indah dipandang. Semangat orang Jawa, gairah orang Jawa, harapan orang Jawa begitu besar, bagai gairah sepasang mempelai yang baru menikah. Para wali adalah pengembala. Seyogyanya mereka sering membasuh semangat dari umat yang digembalakan, mengobar-ngobarkan hasrat mereka, membersihkannya dari kepentingan duniawi. Sesulit apapun, selicin apapun jalan yang harus ditempuh, pencucian niat mutlak harus terus diusahakan. Mawas diri, karena tujuan agama bukanlah hal-hal duniawi. Tujuan agama adalah untuk mencapai kesejatian diri, kesempurnaan diri. Lir ilir, tandurane wus sumilir, tak ijo royo, tak sengguh kemanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kui, lunyu penekno, kanggo basuh dodotiro, kumitir bedahing pinggir, dondomono jlumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Raden Umar Syahid terdiam mendengar bapaknya mengalunkan syair. Itu berarti bapak menyalahkan Paman Susuhunan Giri. Al-insanu mahalul khota' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa, ujar Susuhunan Kalijaga sembari menatap anaknya. Singgih Bapak, aku bisa salah, kamu bisa salah, pamanmu Susuhunan Giri bisa salah, pamanmu Syekh Siti Jenar juga bisa salah. Syekh Siti Jenar berniat mengingatkan Susuhunan Giri untuk tidak memasuki ranah kenegaraan. Namun dia lupa keputusannya untuk keluar dari majelis dan membuat kelompok baru akan menciptakan api dalam sekam, menciptakan masalah baru, masalah duniawi. Nah, kalaupun dua kelompok ini tidak bisa disatukan kembali, setidaknya aku akan mengingatkan kepada mereka berdua akan gairah orang Jawa yang begitu besar, gairah terhadap agama Rasul. Jangan lupakan itu. Bolehlah berbeda pendapat, tapi jangan korbankan bangunan yang baru berdiri ini, tanaman yang baru bertunas ini, yang ijo royo-royo ini. Semoga dengan mengingatkannya, jembatan penghubung akan terbangun di antara kedua belah pihak. Saya baru mengerti Bapak. Angin merasuk ke dalam ruangan melalui pintu dalam, menggoyang-goyang nyala damar sewu sejenak. Bahkan dengan saudara kita yang beragama Buddha, sudah seharusnya kita berangkulan mesra. Tanah ini bagaimanapun tak bisa dihilangkan dari jejak Batara Siwa dan Batara Buddha. Kalaupun pihak Tandes abai akan hal ini, biarlah bapakmu ini yang akan berusaha
untuk membangun jembatan penghubung di antara mereka semua. Diam-diam di benak susunan Kalijaga melintas sosok berperawakan pendek dan tambun, sosok Batara Hyang Agastya, Sabdo Palon. Saya memahami itu, Bapak Sunan. Susunan Kalijaga menghela nafas dalam-dalam. Oh iya Bapak, bagaimana kabar Paman Bondan Kajawan di Tarup? Susuhunan Kalijaga mendahem. Alhamdulillah semua mendapat berkah Gusti Allah. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Raden Umar Syahid mengangguk. Kapan Bapak akan berangkat ke Cirebon? 2 atau 3 hari lagi. Sebaiknya begitu. Para santri di sini ingin sekali mendapatkan sedikit wejangan dari Bapak. Susunan Kalijaga mengangguk, lalu meludahkan lubang. Malam semakin menanjak.